Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan untuk saya di malam hari ini berada di tengah para jemaah sekalian dalam suasana yang indah dan baik ini untuk sebuah tema kajian dari perkara yang penting untuk kita pahami sebagaimana yang akan diterangkan nanti insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya, menganugerahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, beramal dengan amalan, berbuah dengan amalan yang salih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diteguhkan keimanannya, selalu ditambah kebaikan dan diberkahi di dalam rezeki dan kehidupan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam suasana yang indah dan baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mempertemukan kita di dalam kehidupan ini di atas kebaikan dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dan tentunya saya berterima kasih kepada pihak Ta'mir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi masjid ini, memberkahi siapa yang membangunnya, anak-anak dan keluarga beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan masjid ini sebagai kebanggaan untuk umat Islam hingga akhir zaman, sehingga pahalanya selalu mengalir sebagaimana yang diniatkan baik oleh siapa yang membangun masjid ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema pembahasan kita di malam hari ini dari pembahasan-pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan. Karena kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagaimana hidup ini semuanya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu diutus para nabi dan para rasul untuk hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa misi dakwah mereka? Apa sebab mereka diutus? Untuk menyampaikan, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah, dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintah, jangan sampai kita menutup kehidupan kita ini kecuali dengan ibadah. Itulah ayat yang saya bacakan tadi. Yaitu dari 3 ayat yang selalu dibacakan oleh Nabi SAW di khutbah pembukaan beliau.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Itu ibadah namanya. Makanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang terbaik, Allah perintah kepada beliau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Jadi itulah kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita di dalam tugas ibadah, di dalam lingkup ibadah. Dan kita mempelajari dari agama ini supaya kita bisa tahu apa itu ibadah, apa bentuk-bentuknya, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian ini, kalau saya bahasakan dengan jenjang, ini masuk ke dalam jenjang kesempurnaan. Sebab ibadah ada jenjang, ada dua jenjang ibadah itu. Ada jenjang keabsahan, sampai ke jenjang ini syah ibadahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenjang yang kedua, itu jenjang yang lebih tinggi daripada itu. Sebab dia tidak melaksanakan syarat keabsahan saja, tapi dia lakukan hal yang lain yang membuat ibadahnya menjadi sempurna, lebih lengkap, dan lebih tinggi derajatnya. Dan insyaallah ta'ala di pembahasan kita di malam hari ini, kita akan mengkaji ke jenjang yang kedua, yang tentunya sudah masuk jenjang yang pertama di dalamnya. Iya. Dan 6 kaidah di dalam ibadah ini adalah hal yang dimaklumi di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi siapa yang mempelajari agama, dia baca dari Al-Quranul Karim tafsirnya, dia baca dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama terhadap hadits itu, dan dia baca karya-karya para ulama Islam dari masa ke masa, maka itu akan tampak bahwa ibadah itu punya kaidah-kaidah, punya ketentuan-ketentuan, punya ketentuan-ketentuan. Nah, ini 6 hal ini yang kita akan jelaskan secara ringkas di malam hari ini. Dan 6 hal ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah risalah beliau yang populer. Asalnya beliau tulis untuk menasihati salah seorang dari kawannya. Tapi itulah keberkahan ilmu ya. Beliau asalnya menulis untuk salah seorang dari kawannya, tapi akhirnya tulisan beliau ini terwarisi, dibaca oleh manusia dari masa ke masa. Iya. Dan itu termasuk dari keberkahan ilmu, kebaikan dari ilmu agama. Karena itu tidak ada amalan yang lebih indah dan tidak ada ibadah yang lebih agung melebihi mempelajari ilmu agama. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Ma ubidallah bi syai'in afdala minal ilm." Allah itu tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama, seorang itu bisa mengetahui pintu-pintu ibadah, pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu ketaatan. Misalnya kita ya duduk di masjid ini, itu pasti akan ada terjadi perjenjangan di dalam ibadah, yang secara otomatis akan berbeda dari jumlah pahala dan kebaikan yang didapatkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu?
Itu disebabkan karena pengetahuan dan ma'rifah. Pengetahuan dan ma'rifah. Misalnya ada yang duduk di majelis ini. Duduknya adalah untuk mendengar ilmu agama. Baik, dia sudah dapat 1 poin ketaatan. Tapi ada yang datang ke majelis ini, mungkin dia niatnya lebih dari 10. Mungkin niatnya lebih dari 10. Mungkin dia niatkan niat yang lain. Ini kita sedang duduk di majelis seperti ini ya. Tampil 1 jam saya, itu bisa masuk di hukum i'tikaf. Oh, saya niat juga i'tikaf sekarang di masjid. Saya mau tanya, i'tikaf ibadah atau bukan? Ibadah. Itu saya dihadirkan. I'tikaf, ibadah. Baik. Yang ketiga, dia berada di masjid. Salah satu fungsi dari masjid itu adalah menyatukan hati-hati umat Islam. Senang bersama saudaranya umat Islam. Ini inti kebersamaan. Itu dari perkara pokok diutusnya para nabi dan para rasul. Diutusnya para nabi dan para rasul. Karena itu kepada ulul azmi, apa perintah Allah kepada mereka? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Itu kepada ulul azmi. 5 wakil dari para nabi dan para rasul. Sebab ini yang terbaiknya. Ini yang terbaiknya. Maka itu inti dari agama. Kalau dihadirkan itu kan luar biasa. Iya. Kita hadir di majelis ilmu ini adalah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudut ibadah yang lain. Saya mau bertanya, kalau kita taati perintah Nabi, itu ibadah atau bukan? Ibadah, tidak diragukan. Iya. Ini kita hadirkan. Kita hadirkan hal yang lain. Hadir di majelis ilmu adalah untuk meraih berbagai keutamaan yang Allah berikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat Allah, saling mempelajarinya antara sama mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Dinaungi oleh rahmat, diliputi oleh para malaikat. Dan Allah akan sebut orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya di atas langit sana. Ini kan keutamaan besar. Ada seorang yang datang ke majelis ilmu. Dia sebenarnya datang itu bukan untuk mendengar majelis ilmu. Tapi dia datang karena ada temannya yang hadir di situ. Maka dia juga ikut hadir di situ. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini haditsnya di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka ini satu kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Teman duduknya saya tidak merugi, apalagi mereka sendiri. Iya. Dia hadir di majelis ilmu dengan niat mengangkat kejahilan dari dirinya. Dia hadir dalam majelis ilmu dengan niat dia berbakti kepada orang tuanya. Sebab kalau dia menjadi anak yang salih, kesolihan untuknya itu pasti bermanfaat bagi siapa? Bagi orang tuanya. Iya. Selalu kita baca di surah Al-Kahfi itu. Jangan dilupakan. Itu dari kaidah-kaidah surah Al-Kahfi. Iya. Itu 2 anak yatim itu. Kenapa Allah perintah Nabi Khidir untuk membangun rumah tempat harta mereka tersembunyi? Luar biasa 2 anak yatim ini. Orang tuanya sudah meninggal. Tapi Allah perintah nabinya untuk membangun rumah tempat harta mereka terpendam. Iya. Dipelihara. Diperhatikan oleh Allah. Diperintah khusus nabinya. Kira-kira apa keistimewaan 2 anak yatim ini? Disebut dalam ayat cuma satu. Wa kana abuhuma salihan.
ayah mereka berdua adalah seorang yang salih. Karena kesalihan ayahnya menjadikan keturunannya dijaga dan dipelihara. Maka kesalihan seorang anak itu bermanfaat untuk dirinya, untuk keturunannya, untuk orang tuanya. Iya. Maka itu makna-makna dihadirkan. Karena itulah makna-makna ini kalau dihadirkan itu luar biasa. Termasuk yang kita akan terangkan di pertemuan ini. Kaidah dalam ibadah. Inilah yang menentukan perjenjangan. Baik, semuanya syah solatnya. Oke, tidak ada masalah. Solatnya syah. Tapi jenjangnya di mana? Karena itu kata salah seorang imam dari kalangan tabi'in, Abu Aliyah, kata beliau seorang masuk di dalam solat. Ini dua-duanya ya, sebagai makmum ini. Sama-sama di saf pertama. Tapi yang satu solatnya di bumi, yang satu lagi solatnya di langit. Yang satu lagi solatnya di mana? Di langit. Baik, apa yang membedakan? Sama-sama di belakang imam. Imam takbiratul ihram, dia ikut takbiratul ihram. Sampai salam, semuanya sama gerakannya. Apa yang membedakannya? Inilah ketentuan-ketentuan ibadah yang berbeda. Amalan-amalan hati yang tidak terlihat. Itu akan membuat perjenjangan yang sangat jauh, mungkin jauhnya antara langit dan bumi. Antara dua orang yang melakukan ibadah. Nah, inilah 6 kaidah yang akan kita terangkan di pertemuan malam hari ini. Asalnya Ibnu Qayyim menjelaskan 6 kaidah ini di pembahasan solat. Asalnya beliau jelaskan di pembahasan solat. Tapi 6 kaidah ini bukan di pembahasan solat saja. Dia berlaku di seluruh ibadah. Berlaku di seluruh ibadah. Iya. Jadi pembahasan solat itu ada namanya solat sebagai qurratul ain. Kesejukan pandangan mata, kenikmatan jiwa. Iya. Mustarahul qalb. Peristirahatan hati di dalam solat. Karena itu Nabi SAW kalau mau solat, itu beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Maksudnya, Bilal ini sudah waktunya adzan. Buat kita beristirahat dengan solat. Ya, solat itu tempat istirahat beliau. Kesenangan hatinya, kesejukan hatinya. Iya. Beda dengan kita ya, solat, subhanallah, ini saya belum solat nih, beban dari dirinya. Ya. Nanti setelah solat saya istirahat. Kalau beliau tidak, istirahatnya dengan apa? Dengan solat. Baik, untuk sampai ke jenjang ini dikumpulkan oleh 6 kaidah. Nah, 6 kaidah ini adalah pilar pijakan di dalam ibadah. 6 kaidah ini adalah pilar pijakan di dalam ibadah. Ibadah apa saja? Bangun di atas 6 kaidah ini, maka pasti ibadahnya akan berkualitas. Berada di atas jenjang yang tinggi. Kaidah yang pertama adalah pilar keikhlasan. Di pijakan pertama dalam ibadah. Harus dihadirkan dari keikhlasan tersebut. Dihadirkan dari keikhlasan. Dan ikhlas itu ringkasnya untuk dipahami bagaimana seorang itu ikhlas dalam ibadahnya. Yang pertama adalah motivasi dia melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, dia melakukan ibadah itu karena kecintaan kepada Allah. Pasti ikhlas itu. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas, dia lakukan ibadah itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridha manusia dia cari. Iya. Dia ibadah untuk mencari ridha Allah. Kemudian yang keempat, dari ikhlas itu dia melakukan ibadah tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mendekatkan dirinya
kepada Allah. Seperti seorang anak gitu ya, kalau dia ingin dapat sesuatu dari orang tuanya, biasanya dia banyak mendekat ke orang tuanya, cari perhatiannya, memberi sesuatu supaya dia dicintai oleh orang tuanya. Itu seperti itu. Memang maksudnya ibadah adalah dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dari ciri ikhlas dalam ibadah, dia melakukan ibadah itu karena perintah dari Allah. Itu ikhlas itu. Ikhlas. Dia memang melakukan ibadah itu karena dia tahu ini perintah Allah. Bukan untuk apa-apa. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari ikhlas. Dari ikhlas, tidak ada di dalam ibadahnya tersebut pendorongnya, motivasi yang membuat dia beribadah. Tidak ada di dalamnya sesuatu dari kehidupan dunia yang dia cari. Dia tidak mengharapkan dunia padanya. Ini yang disebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah agama yang ikhlas. Agama yang ikhlas. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah agama di dalam syariat ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Ini agama yang lurus. Pokoknya adalah keikhlasan. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Hunafa, dia selalu mengarah kepada Allah, berlari kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah. Ini keikhlasan namanya. Keikhlasan. Dengan ikhlas inilah ibadah itu diterima. Ibadah itu diterima. Karena kapan dia tidak ikhlas, hilang dari keikhlasan, dia beramal amalan apapun, dia punya ibadah sebanyak apapun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan di dalam Al-Quran, ibarat perumpamaan di dalam Al-Quran, amalan orang yang tidak ikhlas. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Haba'an mansura itu bahasa pendekatannya begitu ya. Debu yang berterbangan. Kalau bahasa lainnya, misalnya air ini, saya tumpah ke tanah, kira-kira airnya bisa balik lagi ke tanah atau tidak? Bisa balik lagi ke gelas atau tidak airnya? Nggak bisa kan? Nah, itu namanya haba'an mansura. Sudah hilang, tidak bisa kembali lagi. Hilang tidak bisa kembali lagi. Ini karena hilangnya ikhlas. Dan ikhlas ini penyelamat untuk seorang hamba. Ya. Karena itu tahu ya kisahnya 3 orang yang terkurung dalam gua itu. Ya. Ada 3 orang di masa dahulu di Bani Israel berjalan. Tiba-tiba hujan. Mereka pun berteduh di gua. Terjadilah musibah, ada batu bergelinding, batu besar, kemudian menutup gua tersebut. 3 orang, bagaimana caranya dia dorong? Nggak bisa. Maka akhirnya mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali hanya Allah. Maka mari setiap dari kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan yang paling diharapkan. Allah beri pahala untuknya. Maka mulailah setiap orang menyebut amalan yang paling diharapkan dalam hidupnya. Dan setiap orang setelah menyebut amalan yang paling diharapkan pahalanya, dia berkata, ya Allah, kalau memang saya melakukan amalan itu ikhlas karena Engkau,
maka bukakanlah dari pintu gua ini. Mulai orang yang pertama bergeser pintu gua sedikit, tapi belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa lagi, bergeser lagi pintu gua, belum bisa keluar lagi. Sampai orang yang ketiga dia berdoa juga, disebut amalannya, dia berkata, kalau memang saya ikhlas, bukakan pintu gua ini. Terbuka dari pintu gua tersebut atau dari batu itu, kemudian mereka bisa keluar, berjalan seperti biasa. Itu luar biasa dari pengaruh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang ikhlas kepada Allah, itu tidak perlu ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Tidak perlu dia mengkhawatirkan suatu apapun. Iya. Ini penting ya. Makna ini di dalam ibadah sangat penting. Sebab dia syarat diterimanya ibadah. Dan makna ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Individu, rumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, keikhlasan itu hal yang sangat besar. Hal yang sangat besar. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini haditsnya datang dalam berbagai riwayat. Datang dalam berbagai riwayat. Sampai salah seorang guru kami di Medina, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, beliau kumpulkan 99 jalur riwayat untuk hadits ini. Iya. Apa namanya 99 faedah ya dari berbagai jalur riwayat di hadits ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 yang hati seorang muslim, kalau 3 ini ada pada dirinya, itu tidak membahayakan hatinya. Tidak akan membuat ada kedengkian, hasad di dalam hatinya. Kalau 3 hal ini ada. Apa 3 hal ini? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Itu yang pertama. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ta'atu ulatil umur. Taat kepada para pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah luzumul jamaah. Komitmen di dalam kebersamaan umat Islam. Ini 3 hal. Kalau 3 hal ini ada, itu adalah pokok kebaikan hati yang menyatukan. Yang paling pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang di dalam ibadah apapun, ini selalu dihadirkan. Ikhlasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu ada bahasa lainnya. Sebab kadang kalau kita mendefinisikan sesuatu, kadang diartikan dari makna kata itu, dan kadang diartikan dari lawan kata itu. Tadi sudah diterangkan apa itu ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas. Ada lawan dari ikhlas. Lawan dari ikhlas. Lawan dari ikhlas itu pokoknya 2. Yang pertama adalah kesyirikan. Dan yang kedua adalah riya. Yang kedua adalah apa? Riya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya. Apa artinya barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya? Itu ada 2 penafsiran di tengah para ulama. Penafsiran yang pertama, berjumpa itu bermakna melihat Allah. Melihat Allah ini kenikmatan yang tertinggi di sorga. Kalau ingin sampai di situ, dapat nikmat ini, penuhi 2 syaratnya. Penuhi 2 syaratnya. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, berjumpa dengan Allah bermakna al-mulaqah. Yaitu dia menghadap kepada Allah, lalu dia dihisab oleh Allah, Allah ridha kepadanya. Nah, kalau dia ingin seperti itu, penuhi 2 syarat ini. Apa 2 syaratnya? Falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sampai dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Rabb-nya. Baik, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, kaidah yang kedua. Dari kaidah ibadah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mashhadus sidq wan nush. Mashhadu as-sidq wan nush.
pilar pijakan seorang itu berlaku tulus dan totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kalimat sebenarnya perlu saya terangkan ya. Dan kalau saya terangkan lebih terperinci, kita perlu dua ceramah seperti ini. Satu ceramah judulnya tentang ketulusan as-sidq, dan satu ceramah judulnya tentang an-nusuh, nasihat kalau bahasa Indonesia. Dengan skala umum ya dalam bahasa Arab. Sidq itu apa? Sidq itu kalau di lisan diartikan jujur. Kalau di hati diartikan ketulusan. Kalau di anggota tubuh diartikan kesungguhan. Itu sidq. An-nusuh itu bahasanya kalau bahasa Indonesia orang bilang nasihat. Tapi kata nasihat dalam bahasa Indonesia ini sempit. Kamu kurang, saya nasihati. Kamu salah, saya nasihati. Kan begitu ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau nasihat tidak seperti itu dalam bahasa Arab. Nasihat itu dia berlaku tulus, dia berikan hal yang terbaik untuk apa yang dia melakukan nasihat untuknya. Makanya Nabi berkata, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Artinya ketulusan, totalitas, keseluruhan. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali immatil muslimin, wa ammatihim. 5. Nasihat bagi Allah, nasihat bagi Al-Quran, nasihat bagi Rasul, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Ingat ya, jangan diterjemahkan nasihat dalam bahasa Indonesia. Sebab kata nasihat di sini yang diinginkan adalah makna ketulusan. Ya kalau dia nasihat untuk Allah, artinya dia tulus untuk Allah. Ikhlas dengan sebenar-benar ikhlasnya. Dia berusaha melakukan yang terbaiknya. Maksimal. Nasihat untuk kitab Allah, dia membela Al-Quran, membacanya, tadabbur terhadapnya, senang orang-orang mempelajarinya, senang Al-Quran diagungkan. Nasihat untuk Rasulnya, artinya dia taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tinggalkan larangannya, tidak dia beribadah kecuali di atas syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cintai Nabi lebih besar daripada cintanya kepada dirinya sendiri dan keluarga dan orang yang dia cintai. Itu ketulusan namanya. Nasihat untuk para pemerintah adalah menasihati mereka, mendoakan mereka kebaikan supaya diberi taufik. Dan kalau ada kesalahannya, jangan dibeberkan di depan umum. Itu sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Kalau ada kesalahannya, itu pun saya kasih tanda petik ya, kesalahan. Sebab salah itu tergantung orang yang menilai. Mungkin dia benar menilainya, mungkin dia apa? Keliru menilainya. Jadi kalau ada yang dianggap kesalahan, tidak boleh dia biarkan depan umum. Tapi dia nasihati secara langsung. Itu bentuk nasihat namanya, ketulusan. Ketulusan. Kemudian nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Dia cinta saudara-saudaranya itu dapat kebaikan. Sebagaimana dia tahu ibadah, dia mengerti cara beragama yang benar. Dia cinta orang lain juga dapat seperti itu. Iya. Ini an-nusuh namanya. Dalam ibadah ini, seorang itu menghadirkan as-sidq wan nusuh dalam ibadahnya. Maksimal dia, tulus sekali. Ya. Dia berusaha untuk sesempurna mungkin di dalam amalannya. Makanya orang yang masuk di dalam beribadah, sholat misalnya, itu di dalam Al-Quran dibedakan antara sholatnya orang yang beriman dan sholatnya kaum munafikin. Sholatnya kaum munafikin. Ini ada satu poin penting ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di makna ini. Kaum munafikin itu disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kalau dia sholat? Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Yura'una an-nasa. Wala yadhkuruna allaha illa qalila. Mereka ini tidak datang ke sholat itu kecuali malas-malasan. Ria, ingin dilihat oleh manusia. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Iya. Itu kaum munafikin. Karena itu seorang mukmin kalau dia mendatangi sholat, jangan dia seperti orang yang malas-malasan. Dia sedang datang ingin berjumpa dengan Rabb-nya. Memohon kepadanya. Ini jemaah ini kalau misalnya diundang oleh presiden kira-kira gimana? Datang undangan khusus kepada Bapak Fulan bin Fulan. Diundang ke Istana Negara. Ya. Ini undangannya bukan sekali setahun. 5 kali sehari, Masya Allah.
Di undangan itu penuh dengan hadiah. Penuh dengan kebaikan untuknya. Kira-kira bagaimana kita kalau diundang seperti itu? Kita akan bersiap-siap, kan begitu? Nah, itu makna itu, coba hadirkan makna itu di dalam sholat. Itu bentuk sidik, ketulusan. Dan itu ibadah seperti itu. Ketika dia sudah berhadapan dengan ibadah kepada Allah, itu akan berubah cara dia berpandangan. Makanya kata Ibnu Abbas, seorang mukmin itu kalau dia datang untuk sholat, dia datang dengan semangat. Dia sangat memohon kepada Rabbnya, meminta kepadanya, supaya dia jangan seperti kaum munafikin, malas-malasan. Kayak orang acuh tidak acuh. Ya, ini saya sholat aja dulu. Yang penting kalau sudah beres ini saya pergi tidur. Seakan-akan ini beban di dalam hidupnya. Nah, ini makna dia hadirkan. Dan itu akan membuat ibadahnya lebih berkualitas. Akan tinggi sekali dari kualitas ibadah tersebut. Baik, ini kaidah yang keberapa tadi? Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Pilar pijakan di dalam ibadah itu ada namanya masyhadu al-mutaba'ah wal iktida. Seorang menghadirkan al-mutaba'ah, selalu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau. Oh, itu luar biasa. Ini kalau dihadirkan dalam ibadah, luar biasa ibadah itu. Tidak ada hal yang lebih indah di dalam hidup. Iya. Seperti ibadah yang seperti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru benar dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan di lisan saja. Harus ada buktinya. Makanya bukti cinta itu Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam satu ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian memang benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Itu bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bukti dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Iya. Itu tidak ada beban di dalam hidup itu. Tidak ada beban. Dan itu sumber keselamatan. Mau selamat di sakaratul maut, dia harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dia bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Atau dia berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau ikhlasnya tidak beres dan dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Iya. Tahu dia bahwa Nabi bersabda begini. Tapi dia tidak indahkan sabda Nabi itu. Itu kadang kita kurang memahami ya, kurang tadabbur kadang. Dibacakan hadits sudah riwayat Bukhari dan Muslim, kita pahami maknanya, tapi tanggapannya seakan-akan itu perintah bukan untuk dia, untuk orang lain. Nah, ini masalah ya pada jiwa ini, diperbaiki. Cara memperbaikinya, kalau dengar hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadirkan seakan-akan Nabi berdiri kemudian berbicara kepada kita. Kira-kira bagaimana? Nah, disitulah ketaatan seorang hamba. Oh, ini bukan sembarangan ini. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia semarah apapun, tapi kalau sudah dibacakan ayat atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam. Ini kepala negara dan orang yang diketahui bagaimana Umar itu. Nah, itulah sikapnya para sahabat. Dan menjadi masalah yang lebih besar lagi, kalau kita ada masalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini tidak mengikuti jalannya, maka di akhirat itu lebih dahsyat permasalahan kita. Karena itu dibahasakan di dalam Al-Quran orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Tahu menggigit kedua tangan? Ini dua tangannya ini masuk ke mulutnya. Dia gigit. Kalau kita di dunia ini ada yang kena musibah ya, ada biasa lihat anak kecil aja ya,
Anak kecil mau nangis terus seduh. Kenapa? Tidak dikasih duit sama orang tuanya. Menangis dia, guling-guling sampai ini. Kadang dia gigit jarinya. Saking apa? Pedihnya itu. Nah, ini orang-orang yang menyesal seperti itu dia. Digigit jarinya. Di akhirat saking dahsyatnya penyesalan. Bukan jari yang digigit. 2 tangannya masuk ke mulutnya. Dahsyatnya penyesalan. Dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya ketika di dunia, saya ambil jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa celakanya saya. Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai orang yang saya ikuti? Ada petunjuk Nabi, dia lebih senang dengar orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penyesalan pada hari kiamat. Seperti itu penyesalan. Karena itu di dalam ibadah selalu dihadirkan. Ini luar biasa ya, seorang beribadah kepada Allah. Dia bahagia. Saya ini pengikut Nabi. Ibaratnya dia lihat Nabi SAW berjalan. Kemudian Nabi meninggalkan jejak-jejak langkah. Dia mengikuti tapak-tapak Nabi itu. Kira-kira bagaimana hati itu? Nikmat atau tidak? Oleh itu kenikmatan yang sangat besar. Iya. Kalau dia memang cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan lakukan hal yang lebih teliti daripada itu. Karena besarnya kecintaannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul guru itu punya hak. Kita hormati guru kita. Tapi kalau dia menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya itu para ulama seperti bintang-bintang. Ya kan? Tapi kalau sudah di depan Ka'bah, kita masih perlu bintang untuk menentukan arah kiblat? Saya tanya, bintang kan dipakai untuk kita lihat arah kiblat kan? Itulah ulama di tengah umat, guru-guru kita. Iya. Tapi kalau sudah di depan Ka'bah, kita masih perlu lihat ke bintang. Nggak bisa. Itulah kalau kita sudah dihadapkan langsung dengan ayat hadits Rasulullah SAW, tidak ada yang boleh menyelisihinya. Siapapun dia. Itulah cara seorang beragama, indah sekali beragama itu. Iya. Indah sekali. Dan itulah di dalam beribadah seorang ketika dia menghadirkan, dia mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, maka banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Kaidah yang keempat. Ini masalahnya waktu ya, jadi saya mohon maaf ya kalau saya meringkas di banyak sudut. Ya. Baik, sekarang yang keempat. Ada namanya pilar pijakan, disebut dengan nama Mashhadul Ihsan. Ini jenjang tertinggi di dalam agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam, beliau terangkan apa itu Islam. Ditanya apa itu iman, beliau terangkan apa itu iman. Islam di atasnya ada jenjang iman, di atasnya lagi ada jenjang apa? Ihsan namanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ihsan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Iya. Ini ihsan namanya. Ihsan. Baik, untuk lebih memudahkan untuk supaya kita paham apa ini ihsan. Ihsan itu ada 2 derajat. Derajat yang paling tingginya adalah seorang itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Ingat ya bahasanya, seakan-akan melihat Allah. Bukan melihat benaran. Sebab tidak ada orang di dunia yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga. Iya. Dalam keadaan terjaga. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Allah di dunia sampai kalian mati. Itu hadits Jabir di riwayat Muslim. Karena itu sepakat para ulama bahwa siapa yang mengaku melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia, itu adalah orang yang keluar dari Islam. Keluar dari apa? Islam. Dianggap pembatal agama. Sebab mengingkari sesuatu pokok di dalam agama. Ini dari pengagungan dan pembesaran Allah. Kapan Allah dilihat? Dilihat di hari kiamat. Di 2 tempat. Yang pertama di padang mahsyar.
dilihat oleh kaum mukminin, iya, bergembira dengannya. Dan orang kafir, kaum munafikin, ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin takut. Semakin tersiksa. Iya. Kenapa berbeda? Sama-sama melihat tapi berbeda. Itu lumrah ya. Sekarang ada 2 orang berkelahi nih. Satu pencuri, satu perampok, satu orang dirampok. 2 orang ini. Tiba-tiba datang polisi. Datang tentara misalnya. Apa yang terjadi? Orang yang dirampok kira-kira gimana? Senang atau tidak? Senang. Dia melihat kan? Orang yang merampok gimana? Dia senang? Enggak, dia takut di sini. Sama-sama melihat. Karena memang posisinya yang berbeda. Orang yang sudah banyak dosanya, melakukan kekufuran, dia di dunia melakukan kemunafikan, dia sembunyikan kekafiran di hatinya, dia tampakkan keislaman. Dia tahu bahwa Allah Maha tahu apa yang dia lakukan. Sudah semakin takut dia. Maka Allah dilihat di hari kiamat, di padang mahsyar, dan yang paling tingginya untuk seorang mukmin melihat Allah di sorga. Itu kenikmatan yang paling tinggi di dalam sorga. Padahal sorga itu subhanallah, fiha ma la ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Di sorga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak orang. Ada kenikmatan seperti itu di sorga. Bersama dengan itu semua, melihat kepada wajah Allah, itu kenikmatan yang lebih hebat daripada itu semuanya. Makanya ketika penduduk sorga sudah masuk ke sorga, sudah mendapat kenikmatan, Allah berfirman kepada mereka, inginkah kalian aku tambah? Kata penduduk sorga, ya Rabb kami, apa lagi yang kami perlukan setelah ini? Engkau telah memuliakan kami, memutihkan wajah-wajah kami, membebaskan kami dari api neraka. Maka Allah menyingkap tirainya. Mereka pun melihat keelokan wajah Allah. Dan itulah kenikmatan yang terbesar di sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua melihat wajah Allah di hari kiamat. Dan menjadi penduduk sorga yang berbahagia dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di sorga. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jadi itu namanya masyhad. Jadi melihat Allah itu kalau di dunia itu nggak bisa seorang mengatakan oh dia lihat Allah. Tapi derajat ihsan itu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kenapa seakan-akan melihatnya? Nah, inilah jenjang perjenjangan manusia di situ. Makanya para nabi dan para rasul itu tingkat ilmunya, keimanannya, keikhlasannya itu jenjang yang sangat tinggi sekali. Iya. Dan siapa yang mengikuti para nabi dan para rasul, mereka akan bisa seperti itu. Tapi ini derajat tinggi ya, bukan didapatkan dengan angan-angan. Ini perlu belajar. Perlu menuntut ilmu. Dia perlu menguasai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asmaul Husna. Jangan baca Asmaul Husna, cuma baca nama saja, tidak paham apa maknanya. Tidak paham apa maknanya. Dia baca Allah Al-Hakim. Al-Hikmah. Apa itu hikmah? Dia tidak tahu bahwa hikmah terbagi 2. Hakim itu ada 2 kata di situ. Ada hikmah dan kata hukum. Ada 2 kata. Iya. Al-Izzah. Dia tidak tahu bahwa pada Izzah itu ada Izzatul Imtina, ada Izzatul Qahar, ada Izzatul Qadar. Dia tidak tahu pada nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, ada ketinggian zat, ada ketinggian keagungan, ada ketinggian kebesaran. Itu perlu dipelajari. Supaya seorang itu betul-betul dia tahu siapa Allah yang dia ibadahi. Ketika dia kenal hal itu, di atas tingkatan itu, dia bisa sampai ke derajat ini. Dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Jelas ya? Seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak bisa sampai ke jenjang itu, ada jenjang di bawahnya. Ada jenjang di bawahnya. Apa jenjang di bawahnya? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa sampai ke situ, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Ini jenjang tinggi juga. Karena itu dia selalu malu dalam hidupnya. Ya, sudah dekat waktu sholat dia masih malas-malasan. Dia selalu mengingat bagaimana kalau Allah melihat dia di kondisi yang seperti ini. Dia malu untuk hal itu. Ya, dia sudah diberi oleh Allah berbagai nikmat, berbagai kebaikan. Diberi oleh Allah kelapangan.
Tapi bersamaan dengan itu sedikit amalannya. Itu malunya di mana gitu. Ini jenjang tinggi kalau seorang sampai ke situ. Itu derajat ihsan namanya. Maka ihsan ini apabila dihadirkan di dalam ibadah itu luar biasa. Jenjang tinggi di dalam ibadah seorang hamba. Al-ihsan. Kemudian yang kelima. Yang kelima dari kaidah ada yang disebut dengan nama Mashhadul Minnah. Pilar pijakan terkait dengan banyaknya nikmat dan karunia Allah. Ya sekarang kalau seorang mau ibadah, dia ingin khusyuk di dalam ibadahnya, meraih kualitas yang tertinggi di dalam ibadah, dia harus hadirkan mana ini. Dia bisa ibadah, itu nikmat Allah untuk dia. Kita sholat saja bisa berdiri. Betapa besar nikmat itu bisa berdiri. Ada orang yang tidak bisa berdiri sholat, dia duduk. Iya. Ada yang cuma berbaring di rumah sakit. Jelas ya? Ada yang ingin sholat tapi dia sedang dirawat di rumah sakit, tidak bisa. Dia sadar. Dan yang lebih besarnya lagi ketika kita mengingat nikmat. Kita diberi anugerah Allah sholat misalnya. Banyak orang yang tidak sholat. Subhanallah. Itu kita hadirkan minnah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membaca Al-Quran. Pada setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran 10 pahala. Ya. Kalau dia baca di dalam sholat. Dibaca di dalam sholat. Setiap ayat itu seperti seekor unta yang apa? Yang sangat gemuk dan besar. Yang sangat gemuk dan besar. Itu banyak kebaikan sebenarnya. Ini kalau kita hitung-hitungan bisnis kayaknya cocok kita memahami ya. Ya kadang kalau apa namanya kita sholat ya. Sholat. Baik. Sholat 2 rakaat. Paling sedikit kita baca surah Al-Fatihah dan surah apa? Surah pendek. Saya ingin tanya, surah pendek itu berapa ayat paling sedikit? 3 ayat. 3 ayat di riwayat yang mengatakan bahwa basmalah bukan dari surah. Kalau basmalah dari surah paling sedikit 4 ayat. Baik. Sekarang 3 ayat, anggap 3 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Berarti kalau kita sholat 2 rakaat saja, berapa ayat kita baca? 20 ayat. Di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim, Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, inginkah kalian pulang ke rumah kalian? Dan untuk kalian ada 3 onta gemuk yang sangat besar. Iya. Pada setiap ayat yang kalian baca. Coba bayangkan aja ya, 3 onta apa? Gemuk. 1 onta tahu harganya berapa? 1 onta. Itu kalau dia gemuk masuk ke itu mungkin sampai 60 juta mungkin harganya. Kita tidak usah banyak-banyak ya. Anggaplah saja harganya 20 juta ya. Dapat kita baca 20 ayat. 20 kali berarti 20 onta. Kali 20 juta berapa dapatnya? 400 juta, 2 rakaat 400 juta. Ini hitungan bisnis ya. Ya. Supaya kita tahu bahwa ini besar sekali karunia dan nikmat Allah di dalam sholat tersebut. Nikmat Allah itu luar biasa untuk seorang hamba. Seorang kepala rumah tangga, dia masuk ke rumahnya, dia senyum saja kepada keluarganya, itu sudah pahala untuk dia. Pahala untuk dia. Dia memberi makan untuk istrinya, anak-anaknya, itu sudah pahala untuk dia. Besarnya nikmat. Seorang orang tua, dia punya anak. Dia didik anaknya membaca surah Al-Fatihah. Si anak hidup puluhan tahun membaca surah Al-Fatihah. Dia menjadi sebab anak ini membaca surah Al-Fatihah. Mengalir juga pahalanya untuk dia. Itu kan nikmat. Ini nikmat atau bukan ini jemaah sekalian? Ini nikmat sangat besar. Jadi ketika masuk ke dalam ibadah, kita hadirkan bahwa ini minnah. Nikmat dan karunia Allah. Harus kita bersyukur. Ini akan membuat kita lebih khusyuk di dalam ibadah itu. Yakin. Itulah yang membuat ibadah itu sangat berpengaruh. Iya. Makanya sebagian dari orang-orang salih itu, belum lagi dia memulai sholat, dia sudah terharu akan sholatnya. Belum lagi sholat itu dikumandangkan, dia sudah rindu ingin mendatangi masjid, menunaikan sholat. Karena dia tahu ini nikmat yang sangat besar.
diharapkan untuk dirinya. Ya, kemudian yang terakhir dari kaidah khusyuk di dalam ibadah adalah dia menghadirkan yang disebut dengan nama masyhadut taqsir. Masyhad at-taqsir. Pilar pijakan disebut dengan nama dia selalu memandang dirinya itu kurang. Dirinya kurang. Jadi ini jenjang yang akan mengangkat derajat seseorang. Ketika dia beribadah apapun, jangan dia merasa dirinya punya apa-apa. Oh, saya sudah melakukan begini. Oh, saya sudah berbuat begini. Oh, ini saya mengerjakan begini. Jangan ada yang seperti itu di dalam ibadah. Dalam ibadah itu, oh ini saya belum berbuat apa-apa. Ini amalan saya sedikit sekali. Amalan saya apa? Sedikit sekali. Oh ini saya berharap semoga Allah menerima amalan saya. Itu namanya masyhad at-taqsir. Ya kalau dia sholat, dia puasa, dia selalu melihat, oh ini saya banyak kurangnya. Karena itu dia berusaha untuk lebih lengkap, lebih sempurna. Kita masuk dalam sholat saja misalnya, kita hisap-hisap diri kita aja. Kita sholat tadi berapa menit? Oke, 10 menit. Yang saya khusyuk dan menghadirkan bacaan berapa menit? Hitung aja setiap sholat kita. Oh tadi saya masuk rakaat pertama masih. Di menit pertama masih. Menit kedua masih. Tapi di menit ketiga ini, mulai masuk rakaat kedua sampai terakhir, saya hitung bisnis saya di toko. Barang-barang sampai akhir. Strategi bisnis yang dipikir dalam sholat. Jelas ya? Nah, ini kan dia lihat banyak kekurangan. Sholatnya syah. Tapi dia kurang. Dengan tidak menghadirkan makna-makna dari ibadah tersebut. Nah, ini perlu dihisap diri itu. Perlu dihisap diri tersebut. Iya. Jadi ini kalau kaidah ini kita hadirkan, kita selalu merasa diri kita kurang. Banyak hal yang kayaknya kita ini masih perlu membenahi diri. Iya. Masih perlu membenahi diri. Itulah posisi-posisi para sahabat radhiyallahu taala anhu. Lihat tuh. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Iya. 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga. Itu orang-orang yang punya jasa besar di dalam agama. Tapi bersamaan dengan itu, mereka bukan orang-orang yang menganggap dirinya punya apa-apa. Iya. Bahkan Umar bin Khattab ketika menaklukkan Baitul Maqdis waktu itu, beliau datang bukan berkendaraan di atas kendaraannya. Beliau membawa kendaraan tersebut. Anak buahnya di atas kendaraan. Ya. Itu posisi-posisi mereka itu kelihatan. Dan itulah pengajaran Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Nabi SAW dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sholat malam sampai pecah-pecah kakinya. Dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Bukankah Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Bukankah seluruh kebaikan ini berasal dari Nabi SAW? Karena beliau adalah perantara, utusan Allah yang menyampaikan kepada umat. Kenapa berdiri sampai pecah-pecah kakinya? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makna dari jenjang-jenjang penghambaan ini itu luar biasa. Jadi ini berapa kaidah tadi? 6 kaidah. Yang pertama tadi apa? Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, jenjang ketulusan totalitas untuk Allah. Yang ketiga, al-mutabah, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-ihsan, seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Yang kelima, al-minnah, dia selalu menghadirkan bahwa ini karunia dan nikmat Allah ketika dia beribadah. Kemudian yang keenam tadi, dia selalu merasa dirinya kurang, belum lengkap. Ini 6 jenjang dan 6 kaidah di dalam ibadah. Iya. Seluruh pembahasan dari jenjang-jenjang, dari kaidah-kaidah ibadah yang membuat ibadah itu berkualitas, pokoknya kembali kepada 6 hal ini. Kembali kepada 6 hal ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator.